larangan perempuan ke masjid itu ada hadisnya, ada Pak. Tapi ada sebab. Kawan sababku yang tidak sampaian. Larangan saya yang sampaiannya. Antum takut ibu-ibu ke rumah saji, bingung-bingung jadinya kan. Akhirnya waktu itu bertanya-tanya, yo indak, yo. Padahal sholat ke masjid itu lebih afdol. Itu bahasanya tadi. Coba, sekali ibu sholat maghrib di masjid Ikhlas Koa, sama jo 27 kali di rumah. 27 kali itu sama jo 27 hari. Karena sholat maghrib itu sekali sehari. Tidak ada sholat maghrib ya 5 kali sehari do. Ibu ya. Nah kalau lah 27 hari lah sampai sebulan lah itu. Sekali sholat sekolah sebulan di rumah dua. Jangan di rumah juga. Betul sudah tu bulang-bulang lah. Akramakum indallahi atqakum. Itu dia. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, di hadapanku orang yang paling bertakwa. Ya kalau perempuan tuh banyak amal solehnya dari awak, ya bisa saja beliau lebih mulia daripada awak. Nyuruh aja ke Mas Haji. Awak enggak ada di rumah saya, jaranglah sembahyang. Nah, lain sembahyang aku di ujung-ujung waktu loh. Sembahyang zuhur beko menjelang waktu puasa. Waktu puasa beko menjelang maghrib. Nah kalau mak dia awak saya sembahyang tu. Mamu awak ingin masuk surga lah duluan. Memangnya surga tu punya awak. Kalau ada orang dalam dah ada. Bakat tu awak si duit ko. Masuk surga ingin duluan. Tapi beramal soleh malih. Mamu Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Nurman Tanjung. Kepada beliau kita persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Fi awalin marra hayya nashkurullah azza wa jalla alladzi a'tana rahmatan thumma salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan insyaallah zahir dan batin, diberikan waktu luang dan kesempatan oleh Allah, serta diberikan keistiqomahan hati. Alhamdulillah, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut, kita bisa hadir di rumah ibadah di masjid yang mulia ini, menjalankan ibadah, kemudian duduk kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini selalu bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhlas, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah, para remaja, putra dan putri, santri, anak-anak kita dari TPQ dan TKIA yang hadir, hadirin kaum muslimin
rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kajian kita pada malam ini melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas bulan yang kemarin, membahas yang berkenaan dengan, kalau bagi yang tak hadir kemarin boleh dilihat di YouTube-nya, Babus Salatil Jamaah wal Imam, tentang salat berjamaah dan imam. Sudah 3 hadis yang kita uraikan kemarin, betapa besar, agung dan mulianya salat berjamaah itu. Nah, kalau awak lah tahu ilmunya, tinggal melaksanakannya selai. Nyo kadang-kadang ingin melakukan ilmu dah ada. Nah, kini awak lah ada ilmunya, tinggal pelaksanaannya. Nah, kalau ilmu sudah ada tidak dilaksanakan, maka merugilah manusia itu. Karena ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah, tidak ada gunanya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, tak ada manfaat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemarin hadis yang pertama kita sampaikan keutamaan salat berjamaah. Kemudian hadis yang kedua, Nabi mengumpamakan kalau seandainya begitu pentingnya salat jamaah itu, seandainya ada pelaksanaan salat berjamaah, ada yang tidak datang ke masjid, maka Rasul ingin rasa-rasanya untuk membakar rumah orang-orang yang tak mau ke masjid pelaksanaan salat jamaah itu. Kalau ingin cari hadisnya boleh, silakan buka kitab Bulughul Maram, itu pada bab tentang salatul jamaah wal imam, hadis yang ke 425. Jadi begitu, kalau umat dulu di zaman Nabi dulu, seluruh umat itu kalau kedengaran suara azan dia ke masjid, tidak ada ndaknya. Kemudian hadis yang ketiga kemarin sudah kita kupas, ini review ulangnya. Kalau ingin mencari orang-orang yang munafik di dalam ibadah, maka lihatlah orang yang tak hadir di salat isya dan salat subuh. Itulah panjang lebar awak uraikan kemarin itu. Ada di YouTube-nya, ada di dunia maya. Nah, silakan dilihat itu supaya nyambung. Karena kita tidak mengulang itu lagi, kita melanjutkan supaya pembahasan kita itu berkesinambungan. Jadi dua tentang bab masalah salat berjamaah dan kriteria-kriteria ketentuannya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Ada yang bertanya, Bu? Enggak. Kalau enggak kita lanjut. Hadis yang ke selanjutnya 427 itu dijelaskan bahwa Rasul menyatakan ada begitu pentingnya sholat jamaah itu, ada salah seorang sahabat, yang sahabat ini dia buta. Batanya ke Nabi, nyolagai yoloh. Ya Rasulullah, kata beliau, rajulun a'ma, saya ini adalah orang yang sudah tua buta. Ya Rasulullah, qaiman yakunun ilal masjid, apakah penting juga datang ke masjid untuk pelaksanaan salat berjamaah? Saya buta, saya tua, dan tidak ada yang akan membimbing, memapah, nangka membau ke rumah saji doh.
Maka kata Rasul, hal tasami'atun nida bis shalah, apakah engkau mendengar panggilan azan untuk solat? Maka kata sahabat itu, qala na'am, sami'atu ya Rasulullah, iyo saya mendengar ya Rasul. Fajibhu, maka wajib datang. Urang gae butuh indah ado yang membimbing ke rumah saji. Kalau tadanga suara azan di masjid tu, maka wajib penuhi panggilan azan tu, solat berjamaah ke rumah saji. Tu balik kawak balik tu, badan gadang, butuh indah, rumah dakik lo, polai kalau dakik jumlah saji, tadanga panggilan azan, awak ndak datang. Kiro-kiro bisu alasan awak di akhirat. Hanya balik ke situ tu, Bu. Dan awak pasti ditanya, la tazalu maqadama abdal yaumal qiyamah, ndak akan bergerak, ndak akan bergeser telapak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Kata Rasul, di antaranya adalah an umurihi, tentang umur yang dititipkan Allah. Makanya umur tu jangan diabian di muka TV saya. Bagi yang hobi menonton, kalau ndak jual TV tu, TV lo nang kamani ayo awak. Awak balinya tu mah. Kawak pangan terserah dia awak kan, awak jual, kawak lelang saya, awak gian saya ke orang bisa ya kan. Karena kita akan dihisap. Jangan gara-gara harato, jangan gara-gara anak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Itu kata Allah seperti itu. Hai orang yang beriman, jangan gara-gara amwal. Amwal itu harato. Harato itu yang ada di rumah tu. Televisi, handphone, mobil, motor, rumah, taman, kadai. Iko gara-gara kadai membuat bakwan, tadanga panggilan azan, tinggal dulu mati yang kompor tu. Jadi pada si duit tawakal kau. Jangan gara-gara anak, hanya dua tu. Jadi oleh sebab itu penting sekali hadirin kaum muslimin, an zikrillah, melalaikan kamu untuk ingat kepada Allah. Jadi kalau tadanga panggilan azan, hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu, barantian dulu, karaju tu sebentar dulu, beko lanjuian lah, kan tak dilarang doh. Lanjuian kok. Hanya memang membiasuan tu barik. Membiasuan tu barik. Dan disitulah peran dan kehebatannya si ubilih itu. Hati-hati. Mulai kalau nandake jom saji, dan Allah akan minta pertanggungjawabannya. Bisu alasan awak tu. Karena nanti dia tanya itu. Apalagi kalau tidak solat. Oh itu parah tu. Orang yang paling sombong, takabur yang paling tingkat tinggi itu adalah orang yang berat kepalanya untuk sujud. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang paling takabur, yang paling sombong adalah orang yang tidak mau sujud kepada aku, kata Allah. Begitu Al-Quran menyatakan. Jadi alhamdulillah lah Bapak Ibu, awak di Indonesia kok masih aman-aman saya gini gua. Atau saudara awak gini gua cele di Palestina tu jangan memikiran untuk pergi ke pasar raya lo le, makan sebaya. Memikiran untuk makan. Anaknya dibunuh, bininya dibunuh, usaha dimatian. Ayah tak ada. Segala alahan tak ada. Itu konon kabarnya tahun ajaran 2023-2024 tak ada kini dah. Batu anak tu tak dong ke sekolah doh. Lah mati ke sekolah Awak lah yang mana-mana di Indonesia tu ndak mensyukuri juga doh.
Nah kan rugi sangat awak tu. Bersyukurlah, beruntunglah hadirin yang awak lai hadir selalu di majlis ilmu. Jadi oleh sebab itu Allah nanti akan minta mata yang dikasih oleh Allah. Ini sahabat ini orang tua. Orang tua, orang gae, buto, ndak don ka memimpiang ke rumah saji. Tadanga suruh azan datang. Fa'ajibhu. Nah kini awak badan lai kuek, lai taguk juga. Tadangah lai suruh azan. Ndak yo datang dah. Itu ndak pandai awak tu dah. Syukurlah. Pelihara tarawih Bapak Ibu, tolong pelihara tarawih. Solat 5 waktu ke rumah saji. Karena awak dekat je rumah saji. Orang yang jauh je rumah saji, semakin jauh semakin banyak pahalanya. Karena mendatangi majlis ilmu itu, hadir ke majlis ilmu itu, sias yang jauh dari majlis ilmu itu, maka pahalanya semakin besar, semakin gede, makin bagus dia. Makanya pai solat subuh itu kau dapat hendaknya berjalan kaki. Kalau awak dekat je rumah saji, ndak usah pakai kendaraan. Syukran. Babu, minum lah. Ada yang bertanya, Bu? Jadi, itu hadis. Hadis itu adalah perkataan Rasul, wahyu dari Allah. Jadi bukan semaunya Nabi ngomong, enggak. Jadi hadis itu adalah ucapan dari Rasul atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting awak jago salat berjamaah itu. Ini hadis yang ke-427 tentang pentingnya salat berjamaah kita jaga. Jangan sampai awak abaian. Kalau ndak di rumah awak di mah awak sedang di mah. Kalau tadanga suruh azan, mungkin awak sedang di pasar, sedang di pai jalan-jalan, pai kamalah gitu kan. Yang penting kalau tadanga suruh azan, berhenti dulu, kemudian laksanakan sholat berjamaah. Kalau ndak basobok di rumah saji awak, mungkin dalam Pasawangan. Pasawangan tahu, Bu? Kampung Ambo Pasawangan namanya itu. Langang itu. Langang itu, Bu. Ini bahasa kampung bawa kah? Lengang, itu lengang. Langang itu bahasa kampung Ambo tu. Ambo orang pesisir. Pasawangan tu ndak ada rumah orang. Ndak ada masjid di situ. Lah masuk waktu, kalau awak lebar rombongan, cari sih tempat untuk solat, muka apa di Pertamina kan ada masjid tu, musolah tu, atau di rumah makan, laksanakan solat berjamaah di situ. Awak satu bis, ada 40 orang, atau pakai mobil Avanza, mobil apalah gitu kan, 20 25 atau 7 orang. Ya kalau kita solat jangan sorang-sorang. Salat jamaah. Karena jamaah itu yang ketiga aja tu. Karena hadis pertama kan sudah disampaikan, salatul jamaah afdal min salatil fazi bi 27 darajat. 27 gitu. Bu ya, Bu, lain terang Bu. Dia aniang sih Bu. Jadi itu sangat penting sekali. Motivasi dalam pelaksanaan ibadah. Aiko yang jarang yang dilakukan, kadang-kadang terabaikan, kadang-kadang memang sengaja ditinggal, ndak peduli dengan sholat jamaah tuh, seolah-olah ndak bermanfaat dah. Jadi sholat tuh hanya gugur kewajiban. Lah sembahyang Allah tuh, bukan seperti itu. Awak tingkian lai. Nyo ada namanya kualitas, ada kuantitas. Nilainya itu awak tingkian. Kalau awak lah salat jamaah, gitu. Kalau awak lah salat berjamaah, pelihara di awal waktu. Salatu ala waktiha.
Karena kemarin ngaji di mana ya? Di Kuba, di Pisang kemarin. Kalau solat isya jam ampe biasanya jam ampe pagi. Boleh? Boleh dari segi hukum. Apa teh? Bate subuh. Jadi kalau batas-batas waktu solat itu dalam ilmu fiqih itu zuhur bate asar. Sebelum masuk waktu asar ada waktu zuhur, ada. Jam 2:30, jam 3, waktu asar kan ibarat jam lewat 25 lewat barasat, anggaplah 25, jam 3 lewat 25, jam 3 lewat 24 masih ada tu zuhur tu dari segi adonyo. Tapi ingat, salat yang baik itu adalah di awal waktu. Jangan-jangan beko tergolong nanti fawailul lil musallin, awak lain salat tapi wail juga. Nah, kan gitu. Lalai namanya tuh. Di mana lah ya? Kalau itu berarti dari segi waktu itu. Nah, maka usahakan di awal waktu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, karena kita masih sehat diberikan oleh Allah, makanya di awal mukadimah tadi kita sampaikan, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. Bapak Ibu, itu mahal itu. Iman kue. Kalau badan tak sehat, payah juga. Awak ingin ke rumah saji, tapi tak ada nan elok sialah lah dah. Bawa bajalan lamo tagak asamure lamo sujui sakit kepala dan segala macamnya, banyak penyakit lah gitu. Nah, jadi oleh sebab itu sehat itu penting, maka jaga kesehatan. Lai sehat awak, iman tak kokoh, ndak jodoh. Jadi nikmat iman dengan nikmat sehat itu sangat perlu sekali. Nah, iman lain, sehat lain, istiqomah hendak rumi juga. Istiqomah itu artinya teguh pendirian, hendak goyah, hendak ragu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis yang ke selanjutnya, hadis yang ke-428 dari Ibnu Abbas, bahwa beliau menyatakan, man sami'an nida, siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak mendatanginya, falam ya'ti, ndak datangnya doh, tadanga suara azan dinyo kemudian nyo ndak datang doh. Besoknya azan itu ke masaji, musola, ndak datangnya ke masaji, ke musola itu loh. Maka kata Rasul, fala salatan lahu illa uzrin, maka tidak ada solat baginya kecuali karena uzur. Lai pak, kami solat di mana? Di rumah. Cari uzur dulu. Uzur itu uzur syar'i. Contohnya uzur tu dalam malapih orang dalam sakaratul maut atau sakit berat, ndak mungkin datang ke rumah saji doh, lah sakit talatak kiri kanan lah pergi kabel sedolah apa nama itu? Kabel nama itu. Selang selang kabel. Lah pakai ya mu kampung aku kadang memang enggak totok tu kan, pakai selang sedoe. Ndak mungkin awak le doh. Maka tetap juga salat ingin di keluarga awak. Jadi Bapak Ibu-ibu, kalau ada di sana awak yang sakit, tetap salat ingin. Mama, zuhur lah masuk mah. Walaupun banyak selang nak kayak beliau tu. Ini selang nama itu. Impus-impus tu. Walaupun banyak, tetap ingin. Nyo salat tu kalau ndak bisa tagak dua-dua. Ya Bu ya. Kalau ndak taluk dua-dua, mengalai. Ndak taluk dua-dua. Ya, berbaring, tidur, berbaring tu. Berbaring tu miring. Miring ke kanan. Kalau ndak bisa berbaring, berbaring itu kan butuh tenaga itu.
ndak kuek lah dah untuk berbaring. Mani lantang saya. Ni lantang tu dah. Nang pokok solat. Kalau ndak yo bisa menilantang lah dah. Angok nak dah. Solatkan. Tu tanang salah. Dan solat tu ndaklah lama dah. Sampai mati. Kalau lah mati disolatkan. Aiko sawakatu duit nak namu ke rumah saji dah. Alah mati baru ke rumah saji. Adi mungko urang lah begitu. Payah. Ya. Orang bawa. Iya memang tak bisa lah dah. Tu dipaso orang bawa le diusung orang lah kan. Kau dapat jam mana itu lendaknya. Nah waktu itu lah kita solat. Mempahamkan sebaik-baiknya. Jadi man sami'an nida, Bu, lihat terang Bu. Sia yang mandanga panggilan azan, panggilan solat, fala salata. Kemudian falam yakti, kemudian nyondak datang doh tanpa uzur larangan syariat, maka fala salata lahu illa uzrin, ndak ada solat baginya. Ini kata Rasul. Jadi kalau tak ada suruh azan, tolong datang ke rumah saji. Itu tidak ada tawarnya itu. Jangan beda-beda pendapat je lah. Ya Bu. Tu ini pasti bertanya tu. Ya. Aku bertambah je lah. Dua pertanyaan tu. Alah kalau menurut hadis ini datang. Karena tak dengar. Yo alasan besok kalau di akhirat ditanya. Ditanya di malaikat, lai tak dengar surah azan lai jawab. Mana datang? Di rumah. Ini alasannya. Salat berjamaah itu mana karancak je salat seorang? Tu. Kalau ada pilihan tu. Awak ingin rancak atau yang kurang rancak? Akak-akaknya kayak gitu. Ya Bu ya. Jadi salat berjamaah itu ini ada juga yang hobi mempertahankan. Kemarin itu ada tempat lain itu. Wah si karih lah tu. Perempuan itu salat di rumah. Dalam kamar. Oh iyalah. Ya, lebih afdol. Bertambah lebih afdol tu. Coba mana hadisnya yang lebih afdol tu? Awak adu hadis awak. Banyak. Jadi kita bukannya WBA-nya dah Pak. Ulama jangan sampai memecah belah umat. Nyoba umat ko jamaah ko rajin ke rumah saji. Rajin ibadah. Indak rajin meninggal ibadah dong. Nyelai salat tapi di rumah. Kalau dengan hadis ini banyak yang kena itu. Bu, awak jalan dia. Bolehkah perempuan itu salat di rumah? Boleh. Ada syaratnya. Jadi kawanku menjalin kadang-kadang tak sampai do. Atau anda mendengar penjelasan tu. Bila perempuan tu salat di rumah tu satu. Rasanya lambo jalan sih kau alun lah. Alun. Mungkin tampil lain tu mah. Satu, kapan perempuan itu sholat di rumah? Satu, apabila suami sakit. Suami sakit, kemudian ibu pergi sholat. Pak, awak pergi ke masjid. Kalau kecilnya, anda usah saja. Sajaleh tu mengecek tu. Juga kecilnya tu. Tu teman uliah tu di rumah saya. Abian beliau tu dulu. Melayani muabin beliau, merawat beliau itu wajib. Salat jamaah itu jatuh kepada hukum sunnah. Satu. Bagi perempuan ya. Jangan dipotong-potong video mbak buka. Yang kedua, nyo ada yang singkah hak orang barangnya oke. Nyo potong-potong video itu kan. Yang kedua, nah kita YouTube. Yang kedua, bila perempuan itu salat di rumah. Dua, apabila tidak aman dalam perjalanan.
Dulu, ikut dulu kok asbab wurud hadis itu. Memang ada hadis menjelaskan sholat perempuan di rumah. Dulu kalau ada jamaah atau yang perempuan itu pergi ke rumah masjid jauh. Di Arab tuh masjid kan jauh-jauh tuh. Jarak masjid ke rumah tuh jauh-jauh. Gangguan banyak dari orang-orang Quraisy. Kalau ada perempuan-perempuan keluar, apa lain tak ada mahramnya yang menemaninya, itu nyuambe, nyukarajuan, kadang-kadang nyo pagara-garan, nyo parangan, nyo patilanjangan bagai, nyo orang kapi ya. Kata Rasul di rumah, ndak aman tuh doh. Yang ketiga, lain terang bu. Yang ketiga, wanita tuh, perempuan tuh terlalu cantik bana, woi, rancak bana, tapi ndak mati kerancaan doh. Iyo rancak, ndak tanggung rancak doh. Kalau nyo datang ke rumah saji, patah liye orang mencari undi sia. Baputa orang mencari gitu. Jangan masjid dah tu bukan masalah tu. Bukan masalah tu. Fitnah yang tiba tu di rumah salah. Lah mati pajak kau jangan di rumah aja lah. Ke rumah saji. Maaf ya, hendak mati pajak dah. Masih eksis lah gitu kan, masih eksis. Datang ke rumah saji. Jadi kata Rasul, kalau ada perempuanmu, istri-istrimu, kalau bini lebih dari cie, istri-istrimu, kalau satu istrimu untuk pergi ibadah ke masjid, jangan dilarang. Itu sambungannya itu. Di rumah lebih baik baginya iya apabila tak memungkinkan untuk datang ke masjid. Iku awak aman. Perjalanan aman. Awak lah pensiun gua. Ndak lo rancak benar lo sering elok lah. Sering elok lah 6,5 keteh gitu kan. Gitu. Ya, menengah lah gitu kan. Kemudian gangguan ndak ada. Dan suami nang kadia ben ndak lo ado do. Suami awak ke rumah saji lo. Kalau ada suami ke rumah saji, ajak bini itu ke rumah saji. Jangan awak saya pelihara dirimu, keluargamu. Kan begitu kata Allah. Kalau pelihara dirimu, berarti suami. Kalau suami adalah solat berjamaah, ajak bini awak. Jangan istri awak. Jangan istri kawan. Istri awak. Iko bini kawan dah tanggung lah ilo do. Tiba je bini awak, mangah. Yo, ndak. Entahlah, bisuak. Coba je bini orang, iya pak, habis jadi insyaallah aman tu pak, aman. Saya adalah orang atau manusia yang terbaik terhadap istri-istriku, kata Rasul. Jadi oleh sebab itu, larangan perempuan ke masjid itu ada hadisnya ada pak, tapi ada sebab. Kawan sabab kau yang nak sampaian, larangan saya yang sampaiannya. Antum takut ibu-ibu ke rumah saji, bingung jadinya kan. Akhirnya tu bertanya-tanya, yo indak. Padahal solat ke masjid itu lebih afdol. Itu bahasanya tadi. Coba sekali ibu solat maghrib di masjid Ikhlas sama jo 27 kali di rumah. 27 kali itu sama jo 27 hari. Karena sholat maghrib itu sekali sehari. Tidak ada sholat maghrib ya 5 kali sehari do. Ibu ya. Kalau lah 27 hari lah sampai sebulan lah itu. Sekali sholat sekolah sebulan di rumah dua. Jangan di rumah juga. Kalau sudah tu pulang lah. Nyo kadang-kadang kawanku adalah yang hobi beda-beda pendapat bagai basi tegang urek liyih tu gitu. Ndak perlu. Kalau dia awak ndak ada. Beda-beda pendapat tu. Yang khilafiyah tu buang. Ndak perlu. Sampai di kiamat nak habis-habis tu. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi salat jamaah perempuan, laki-laki dengan perempuan di hadapan Allah itu sama. Yang membedakannya apa? Atqakum. Innallah apa ayatnya itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Itu dia.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, di hadapanku orang yang paling bertakwa. Ya kalau perempuan tuh banyak amal solehnya dari awak, ya bisa saja beliau lebih mulia daripada awak. Nyor aja ke Mas Haji, awak ndak ada di rumah saya, jaranglah sembahyang. Nah, lain sembahyang aku di ujung-ujung waktu loh. Sembahyang zuhur beko menjelang waktu puasa. Waktu puasa beko menjelang maghrib. Nah kalau mak dia awak saya sembahyang tuh. Mamu awak ingin masuk surga lah duluan. Memangnya surga tuh punya awak. Kalau ada orang dalam ndak ada. Bakat tua awak si duit kok. Masuk surga ingin duluan. Tapi beramal soleh maleh. Mamu ndak muhe dong. Bu ya, jadi sholat berjamaah itu tetap lebih utama, lebih abdol. Jadi kalau ada yang bertanya, oh sholat perempuan di rumah, iyo, bilo, oh, berang lainnya saya, ada syaratnya, kok syaratnya, sampaian. Nah, kok suami tidak ada yang dirawat do, awak seorang, apalagi kalau awak la pensiun kok gitu kan. Hendak banyak masalah, hambatan tidak ada gitu kan, awak aman, tidak datang ke masjid, tambah ilmu, duduk bapak ibu awak duduk di majelis ilmu gua, jangankan duduk, langkah kaki awak tu sama jo puasa setahun, sunnah, salat malam setahun, sunnah, salangkah baru tu, ibu melangkah dari rumah pergi ke masjid gua, itu balasannya puasa setahun. Salat malam setahun. Saya lihat dalam kitab hadisnya sahih. Itu yang abai gini kok. Kalau ilmu banyak ilmu gini kok. Di YouTube banyak, di Twitter banyak, Instagram banyak, di Facebook banyak, di WA banyak jo. Tiok sebanta masuk ke web awak tu. Di TikTok banyak. Hal itu macam-macam nama gini kok. Itu ilmu, iyo. Yang ndak ada di situ tuh. Nyodo, Rabbi zidni ilman tu ilmu, warazukni fahman. Kadang awak ndak paham. Kemudian awak langkah kaki awak tu ndak dihitung, karena ada dua sesitunya. Kemudian awak ndak berjalan. Padahal berjalan menuju majelis ilmu tu sama berjalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu Allah menyampaikan melalui Rasul. Jangan diabaikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang alun datang wirid, datang hadiri baik pagi ataupun malam. Yang Allah hadir, yang Allah datang kok bertahan awak. Ndak lah lama menjelang mati saja. Kalau mati dosa mari le. Kalau mati kemari kok, kami takut ni tu. Bu ya. Ada kau tanya bu? Cek lagi. Posisi solat terbaik. Oh gitu. Miring. Tetap seperti solat. Seperti solat. Tuh. Gimana ya? Kau nilantang kan? Kuah. Ya, kemana kiblat? Sono kiblat? Nah, sana. Ya. Tetap yang posisi tetap menghadap kiblat salat. Jadi berbaring itu bahasa awak miryang lah gitu kan, miryang. Gitu. Cuma enggak banyak gerak lagi. Kalau kuat. Karena miring tuh kan panik juga tuh. Gitu. Apalagi kalau awak sakit itulah dirawat. Apalagi kalau lah banyak kabel-kabel dake batang tubuh awak tu, selang-selang paralon bagai. Itulah payah tu. Lebih rencak kalau ndak memungkinkan berbaring itu boleh menilantang saja. Nilantang saja. Tetapi kalau masih ada tinggal satu tu. Kalau ndak menilantang dengan gerak. Gitu. Tapi tetap menilantang juga tu posisinya, gerak isyarat mata. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Rabbana. Tetap bacanya dibaca juga. Allahu Akbar. Gitu. Ya Pak ya? Ya Bu? Apa Bu? Nang kari baca tu dah tak kena dah. Awal tua kau.
Awak lah tua. Oh, awak kan mati lah Oh gitu. Kalau memang itu ingatan memang sudah tidak banyak lagi, tapi awak sadar untuk melaksanakan solat, yang takana baca. Mungkin bacaan takbir, baca. Sami Allahu liman hamidah, baca. Atau kalau seandainya tidak, ada yang memandu. Mungkin kalau ada anak, maaf Bapak Ibu ya, karena sudah azan. Ini terakhir. Mungkin kita bereskan ini. Mungkin ada anak, bantu atau pandu sama anak dari awal solat sampai akhir solat, supaya ingatan awak itu tetap. Gitu. Itu panduan itu. Solat dipandu. Boleh. Intinya tetap solat dan hukum solat tidak berubah. Bu ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk selalu istiqomah. Jadi ada doanya itu, Allahumma ja'alni muqimas shalah. Itu. Atau Allahumma ja'alna, boleh juga muqimas shalah. Jadi supaya awak diberikan keistiqomahan hati untuk mendirikan solat. Itu luar biasa. Baik Bapak Ibu, sudah 4 hadis yang kita sampaikan dalam pembahasan kita pada kitab Bulughul Maram ini, yang mudah-mudahan menjadi motivasi kita tetap istiqomah dalam menjalankan dan memelihara solat berjamaah. Kalau Allah awak solat jamaah, tolong jangan sampai ditinggal. Ada tanya saya itu. Ya boleh. Kalau talambe ko orang lah salam atau apa kok? Lain dapat jo. Gitu. 1 jawabannya, nih. Ya. 1. Nih, tolong dengar penjelasannya. 1, usahakan jangan terlambat. Bukan terlambat tuh masbuk namanya itu. Kalau talambe juo, ndak bisa indah do talambe juo, tapi jangan biasa talambe. Kalau biasa talambe itulah langganan semua itu mah. Orang alun kamai lah do, tunggu dulu. Orang alun takbir pertama lah, tunggu lah dulu. Atuh pasangan jodoh. Anggaplah talambe awak ku darurat. Memang tak bisa talambe jo awak gitu kan. Awak labu sao gitu kan. Talambe jo. Maka selagi kita mendapatkan orang dalam solat sebelum salam masih dianggap jamaah. Jamaah ya. Dianggap. Ya sama, tetap nilai sama. Tapi yang talambe terus ya. Bukan pembenaran untuk talambe kok. Ya. Ya. Apalagi kalau awak disiko siap azan maghrib. Siap azan maghrib dia gi waktu dulu barang 2 mini, 2 balik. Masya Allah 2 balik mini. Lama tu. Bisa sholat sunat. Ya nah ya. Jangan-jangan disengaja terlambat. Kalau ini kalau memang awak terlambat sebelum salam itu masih dianggap kita jamaah. Jamaah itu artinya batasnya salam. Tapi antara gerak itu dalam sholat punya nilai. Kadang-kadang ada dalam sholat jamaah itu yang kurang ilmu. Contoh, orang sedang sujud. Tunggu orang tagak dulu, itu kurang ilmu tu. Jangan tunggu tagak. Sujud itu punya nilai. Duduk antara duduk sujud punya nilai. Awak tiba orang sedang sujud, takbiratul ihram, Allahu akbar, langsung sujud. Kalau imam sedang sujud, kamu sujud. Imam sedang i'tidal, kamu i'tidal. Apa yang kamu dapati, ikuti. Apa yang kamu tinggalkan, nanti tambah. Begitu kata Rasul. Ya Bu ya. Jadi masih dianggap sebagai jamaah sebelum ditutup dengan salam. Kalau lah salam enggak lah. Itulah penyakit itu. Jangan menunjuk loh. Enggak usah menunjuk. Nah,
taubat saja kita, taubat saja. Jadi awak disiko lah dia gi waktu siap maghrib, siap azan maghrib dia gi waktu 2 menit. Itulah panjang waktu, banyak waktu sholat sunnah yang anu tu. Kalau latar dengan suara azan datang ke masjid. Baik, demikian saja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa kita kupas lebih dalamnya lagi, dan silakan Bapak Ibu banyak bertanya agar wawasan kita lebih terbuka dan lebih berkembang. Alhamdulillah. Ilal liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب